Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dunia media belajar, sebuah konten digital yang menyediakan media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia tingkat SMP dan sederajat. Hari ini kita akan membahas tentang teks diskusi. Di sini sudah disiapkan beberapa fitur. Yang pertama, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, lembar kerja siswa, video pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja kepada kompetensi dasar. Adalah yang pertama, menyajikan pendapat yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan, dan aspek lisan, intonasi, gestur, dan pelafalan. Yang kedua, menyajikan argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, meliputi intonasi, gestur, dan pelafalan. Nah, itu adalah kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini. Langsung kita menuju kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam materi teks diskusi melalui pendekatan saintifik dan mode pembelajaran problem-based learning, peserta didik memiliki keterampilan sebagai berikut. 1. Menyajikan pendapat yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, meliputi intonasi, gestur, dan pelafalan. Yang kedua, menyajikan argumen yang mendukung dan yang kontra, serta atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, meliputi intonasi, gestur, dan pelafalan. Nah, itu adalah pembelajaran untuk hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang struktur teks diskusi. Kita langsung kepada materi. Materi hari ini adalah tentang teks diskusi. Teks diskusi terdiri dari 3 struktur bagian. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi tentang isu yang akan dikembangkan dalam sebuah teks diskusi. Yang kedua, isi. Isi itu meliputi A. Argumen yang mendukung atau pro. B. Argumen yang menentang atau kontra. Dan yang terakhir adalah simpulan dan saran. Nah, itu adalah sebuah struktur teks diskusi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung melihat video pembelajaran berikut ini. Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta berencana memberlakukan kembali aturan larangan membawa telepon seluler atau ponsel ke sekolah. Tak hanya ponsel, sejumlah perangkat elektronik canggih lainnya juga ikut dilarang. Terkait rencana aturan tersebut, Dinas Pendidikan meminta masing-masing sekolah untuk memfasilitasi kebutuhan komunikasi pelajar dengan wali murid ketika jam sekolah. Beredarnya video asusila pelajar DKI yang dilakukan di dalam kelas juga menjadi salah satu alasan Dinas Pendidikan menerapkan kembali aturan tersebut. Tak hanya untuk mencegah penyalahgunaan, rencana Dinas Pendidikan itu juga bertujuan untuk membiasakan pelajar hidup sederhana. Sementara itu, kalangan pelajar sendiri menolak aturan tersebut. Mereka menilai ponsel saat ini bukan lagi barang mewah karena mampu dimiliki hampir seluruh kalangan. Ini Pak. Iya, untuk alat-alat elektronik yang lain memang belum kita fokuskan ya. Kita baru ingin melihat tentang masalah handphone ini ya. Utamanya tadi yang saya sampaikan bagaimana kita bisa menekan ya dampak-dampak negatif dari handphone itu. Tetapi lagi-lagi saya katakan bahwa itu sangat bergantung pada situasi sekolah gitu. Memang banyak sekolah yang melakukan itu, yang melarang total itu ada juga. Tetapi ada juga yang agak sedikit
memberi keleluasan, tetapi pada saat-saat jam belajar dia dilarang. Misalnya dengan sekolah-sekolah itu mengadakan box handphone khusus kelasnya dan lain sebagainya. Itu juga ada yang melakukan seperti itu gitu. Atau ada juga sekolah-sekolah yang melarang jenisnya handphone itu. Jadi yang bisa dibawa itu adalah handphone yang hanya untuk alat komunikasi untuk misalnya katakan SMS. Telepon, SMS seperti itu. Pengalaman di sekolah-sekolah yang mungkin sampai ke kita juga gitu ya. Bahwa di samping tadi yang sudah kita bicarakan di awal gitu, ada juga dampak-dampak lain. Misalnya kasus-kasus gitu ya di sekolah-sekolah, misalnya hilangnya handphone, tertukar handphone, kemudian terjadi perkelahian dan lain sebagainya gara-gara handphone dan lain sebagainya. Itu memang kasual ya. Kita tidak meratakan seperti itu, tapi ada juga hal-hal yang seperti itu. Bisa ditimbulkan karena membawa handphone ke sekolah. Buat anak-anak sebenarnya kalau sebagian besar menggunakan handphone ini untuk hal-hal positif. Kalau dampak negatifnya ada, kita juga nggak bisa elakkan ya. Misalnya saja mungkin banyak anak-anak juga yang mengakses misalnya video-video porno ya atau gambar-gambar porno. Oke, mungkin ada gitu, tetapi saya yakin jumlahnya tidak banyak. Yang kedua, saya pikir ini kan ketika peristiwa SMP 4 itu jangan anak-anak disalahkan pindah dari HP ke HP. Justru kenapa Menkominfo di mana waktu itu? Kenapa tidak segera melakukan? Dia kan bisa melakukan itu. Nah kemudian sebenarnya ada cara lain, umpamanya memasang alat tertentu, saya lupa ya, tapi saya pernah mendengar itu bahwa dalam sebuah gedung bisa nggak dapat sinyal. Nah mungkin anak-anak jadi malas juga bawa HP kalau nggak dapat sinyal misalnya, atau di blok sinyal gitu. Pada lokasi tertentu. Jadi misalnya di ruang-ruang belajar, andaikan itu memang seperti itu sebenarnya bisa, tapi mereka tetap bisa menggunakan ketika berada pada zona yang sudah bebas diprotek tadi. Tapi itu juga bisa sebenarnya. Dari siswanya ya jadi nggak bisa digunakan untuk pembelajaran kalau bagi saya. Dari gurunya juga buat saya gitu iya. Nah artinya kalau memang niatnya tadi ya, ada yang kan data Bapak ada bermacam-macam ya, mungkin kalau yang bermacam oke, lihat situasinya ya diblok aja bagian itu gitu. Tapi kalau bagi kami yang guru yang ternyata memanfaatkan itu untuk kepentingan pembelajaran, ya sebaiknya tersedia gitu wifi itu, justru itu sangat penting gitu. Dan anak-anak enggak kok kalau lagi belajar dia matikan gitu, artinya kan ada aturan di sekolah gitu, jadi mereka juga patuh terhadap itu. Kalau enggak kan HP-nya diambil, mereka juga nyadari itu. Bahwa anak membawa gadget ke sekolah itu diregulasi sehingga anak bisa bawa gadget ke sekolah tetapi tidak digunakan di ruang kelas. Gitu. Tujuannya apa? Supaya pada saat sudah selesai jam sekolah, ketika anak harus berkomunikasi dengan orang tuanya untuk terkait dengan penjemputan, terkait dengan mungkin ada tambahan jam pelajaran, itu bisa dilakukan. Selama berada di lingkungan sekolah, siswa harus mendapat pengawasan ketat pihak sekolah. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan kembali terjadinya pelanggaran norma. Jika terjadi pelanggaran, siswa bisa dikenakan sanksi. Nah, barusan kalian sudah melihat video pembelajaran teks diskusi yang berjudul "Bolehkah siswa membawa telepon seluler ke sekolah?" Nah, sengaja Bapak tampilkan dalam sebuah video yang diambil dari realita yang terjadi kehidupan sehari-hari. Ada yang pro, ada yang kontra. Sehubungan dengan pemberlakuan apakah siswa boleh membawa telepon seluler ke sekolah atau tidak. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak juga akan tampilkan sebuah teks diskusi dalam sebuah teks.
Nah, itu saja mungkin kalau kita gambarkan dalam sebuah teks. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung kepada lembar kerja siswa. Bagaimana kalian sudah memahami apa yang sudah Bapak berikan tentang struktur teks dalam diskusi? Nah, untuk selanjutnya, lembar kerja siswa, setelah menyimak tayangan video teks diskusi tersebut, silahkan kalian kerjakan kegiatan pada buku paket halaman 117 sampai dengan halaman 118. Nah, yang kamu kerjakan, yang pertama, menentukan struktur teks, yang kedua, menyajikan teks diskusi dengan judul tentang narkoba dan tentang media sosial lawan atau kawan. Nah, itu saja mungkin lembar kerja yang atau latihan untuk kalian kerjakan. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Itulah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak berikan dapat bermanfaat. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Salam literasi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.